Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih laqanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma izil laqabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa sahra tarbiyah lil mu'minin wa linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sahabat Dira di Rosah Ramadan yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat Dira semuanya, terutama ananda solihah yang berada di rumah, semoga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan jasmani rohani sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita ditemani dengan Pak Haji Irman, yang mana beliau ini dari Yayasan Ukhuwah Islami Al-Falah. Beliau menjabat sebagai sekretaris Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah Cirebon. Alhamdulillah, saya sangat kagum dengan beliau, luar biasa dengan semangatnya. Tak mungkin dari sisi usia tak muda lagi, namun Masya Allah semangatnya yang saya luar biasa, semangatnya terutama dalam dunia pendidikan, sangat mementingkan dalam pendidikan. Alhamdulillah Pak Haji, bagaimana kabarnya Pak Haji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Haji dalam kali ini mendapatkan dipanjangkan umurnya Pak Haji. Amin. Sehat lahir batin, keluarga pun dipanjangkan umurnya, berkah dalam hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini insya Allah kita kembali lagi ke program Dira, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini saya perkenalkan diri sebagai Rosidin, sebagai host insya Allah yang akan membawakan program Dira ini. Dalam kali ini yaitu akan membawakan tema yang berjudul bulan Ramadan adalah bulan pendidikan Pak Haji. Masya Allah, saya ingin menyapa sahabat Dira dulu Pak Haji. Sahabat Dira, sedikit ada pantun untuk sahabat Dira. Kue bolu rasanya pandan. Anda cakep. Untuk sahabat Dira boleh bilang cakep dalam hatinya masing-masing di rumah ya. Jadi saya ulangi lagi, kue bolu rasanya pandan, belinya bareng sama Pak Haji Irman. Daripada kita bermalas-malasan, lebih baik kita tadarusan atau simak Dira Ramadan ini. Cakep ya. Sahabat Dira semuanya yang berbahagia, yang mudah-mudahan sana bisa menyimak acara ini, terutama insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kembali kita ke tema yaitu Ramadan bulan pendidikan. Ingin bertanya Pak Haji, jadi mengenai bulan Ramadan, menurut Pak Haji, Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Bagaimana Pak Haji menurut Pak Haji? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salah satu bulan Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah. Itu mengandung makna atau arti bahwa ini bulan kesempatan untuk berlatih. Yang pertama adalah berlatih kejujuran.
orang berpuasa, orang bersaum itu dilatih untuk jujur. Iya. Karena hanya dia dengan Allah yang Tahu ya, Pak. tahu bahwa dia puasa apa tidak. Kemudian yang kedua, selain kejujuran, adalah bulan latihan untuk disiplin. Kalau memang belum waktunya maghrib tiba, itu kita tidak diperkenankan untuk makan Ya, atau walaupun minum mungkin atau hidangan sudah ada ya, sudah Pak Haji, ya. lengkap dan Masya sebagainya. Allah, itu Ya, tantangannya jadi luar bulan biasa. melatih untuk disiplin, mendidik untuk disiplin. Nah, yang ketiga, bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kita dilatih dengan bulan Ramadan ini agar yang tadinya di siang hari itu halal, itu menjadi haram, dan kita dilatih untuk mengendalikan, untuk tidak boleh, untuk tidak makan, padahal itu sesuatu yang halal, yang boleh dimakan ketika di malam hari atau di hari-hari lain. Tapi di bulan Ramadan, apapun itu, termasuk juga urusan nafsu dan syahwat, yang halal itu menjadi haram di siang hari. Dan yang keempat adalah bulan untuk melatih kita berempati. Kita sebulan saja rasanya seperti ini, menanggung lapar dan dahaga. Bagaimana orang di luar sana yang hampir tiap hari tidak pernah merasakan makan, minum yang benar atau yang sehat, apalagi yang sampai enak gitu. Untuk memenuhi kebutuhannya itu begitu susah. Tapi kita di sini dilatih bahwa rasa lapar dan dahaga itu sebegitu rasanya tidak enak, sebegitu penderitaannya. Dan oleh karena itu kita harus berempati kepada mereka-mereka yang mungkin tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain juga mereka merasakan hal yang seperti ini yang kita rasakan. Demikian. Ya, baik Pak Haji. Ya begitu, adik-adik, ternyata yang kita ketahui ketika berpuasa itu kita hanya menahan haus dan lapar, ternyata Pak Haji. Masya Allah, ternyata di balik itu kita di situ tidak hanya untuk menahan haus dan lapar, ternyata di situ kita dididik ya Pak Haji ya, untuk agar bisa menahan nafsu, menahan amarah dan lain sebagainya. Karena apalagi yang disebut dengan kejujuran tadi Pak Haji, Masya Allah. Padahal di situ sudah ada makanan, minuman, hidangan yang bisa dikatakan halal lah. Tapi Masya Allah, saking pendidikan Ramadan itu, saking apanya, saking luar biasa pengaruhnya terhadap diri manusia. Makanya dengan syarat mungkin Pak Haji ya, dengan sungguh-sungguh Pak Haji ya, dia tidak main-main. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini ke anak-anak bisa terdidik, terlatih. Kita selaku pendidik Pak Haji, bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membentuk dan membangun karakter anak sesuai dengan akhlakul karimah. Biar nanti anak-anak itu dengan adanya bulan tarbiyah ini akhlaknya itu semakin baik, atau bagaimana Pak Haji? Baik. Pendidikan akhlak itu memerlukan pembiasaan, Pak. Jadi anak-anak harus dididik dengan telaten, dengan tekun untuk biasa kita melakukan sesuatu yang baik, biasa berakhlakul karimah. Ya kita harus telaten, harus mendidik itu. Jangan sampai kita tidak sabar, jangan sampai kita kurang telaten untuk memberikan pembiasaan. Dengan diberikan pembiasaan, mudah-mudahan mereka nanti bisa karena biasa. Itu jadi lama-lama sudah bisa. Terbiasa. Mungkin di awal, mungkin anak-anak pemula agak repot, agak berat untuk disiplin, untuk berbuat baik, untuk berempati, untuk berkata-kata yang baik dan sebagainya. Tapi kalau itu terus-menerus dibiasakan, insya Allah nanti akan kita lihat hasilnya. Yang kedua adalah melalui keteladanan. Siapa yang melaksanakan keteladanan? Ya tentu orang dewasa, orang tuanya di rumah, kemudian kita di sini sebagai guru. Itu jangan kita melarang, tapi kita melakukan. Nah, karena kalau kita menyuruh, tentu saja kita harus berbuat terlebih dahulu. Kita menyuruh anak-anak untuk disiplin waktu. Ya tentu sebagai guru, sebagai orang tua, ya harus mengawali untuk disiplin waktu. Kita menyuruh anak-anak untuk berdoa sebelum makan. Nah, jangan sampai dilihat sama anak, gurunya saja kalau mau makan tidak berdoa. Nah, oleh karena itu ini, untuk memberikan anak menjadi baik, dengan punya akhlakul karimah, tentu saja dengan keteladanan dari orang dewasa, dalam hal ini kalau di sekolah ya dari kita sebagai guru gitu.
Betul Gitu, Pak Haji, berarti istilah lainnya mungkin dalam ininya ibda binafsik sumal malagol ya Pak Haji ya. Iya. Jadi mulai dengan Dimulai diri diri sendiri, sendiri. kemudian kepada orang lain. Emang betul Pak Haji apa yang dikatakan Pak Haji, luar biasa. Sebagai mungkin pendidik saya juga merasa Masya Allah Pak Haji banyak belajar Pak Haji, terutama ini dalam mendidik diri sendiri. Iya. Karena ini merupakan cerminan Pak Haji ya, mungkin cerminan bagi anak didik kita nanti di masa yang akan datang. Ya ini tak kalah penting Pak Haji, terakhir mungkin Pak Haji, yang ketiga ini bagaimana sikap kita selaku pendidik maupun orang tua menjaga agar karakter baik ini setelah dididik sebagainya bisa berjalan langsung di bulan-bulan berikutnya. Bagaimana mungkin punya trik-trik Pak Haji? Ya tentu saja sebagai guru sekali lagi saya berpesan untuk semuanya bahwa mendidik anak itu mendidik akhlak anak itu kebaikan atau budi pekerti atau sekarang namanya pendidikan karakter itu tidak bisa dengan hasil yang seperti kita membalikan telapak tangan. Ya, betul, Hari ini kita didik, kemudian besok lusa mereka akan Tiba-tiba langsung melakukan jadi begitu apa aja. ya. Jadi tentu saja ini memerlukan proses. Kemudian yang sudah baik dijaga, tetap diberi motivasi bahwa diberikan reward dah bahwa kalian anak-anak sudah bagus seperti itu. Nah, pertahankan. Kemudian yang merasa menurut kita masih melenceng masih belum baik, ya tetap kita harus dengan sabar, dengan ketekunan, ketelatenan untuk mengarahkan mereka pada track yang benar, pada jalur yang benar, bahwa itu salah nak, bahwa itu keliru nak, yang benarnya seperti ini. Nah, sebagai guru ya tentu saja ini garda terdepan dari pendidikan itu adalah di tangan guru. Gurulah yang harus bisa membimbing, harus bisa melatih, mendidik, mengawasi, memonitor setiap hari. Karena guru dititipi oleh orang tua siswa, diberi amanat oleh orang tua siswa untuk anaknya dididik agar punya karakter, agar punya akhlakul karimah. Apalagi ini di SDIT dan SMPT Al-Falah itu dua unggulannya adalah peribadatan yang baik dan karakter yang unggul. Dalam hal ini itu menjadi unggulan lembaga pendidikan Al-Falah agar cita-cita orang tua ke depan punya anak yang soleh-solehah itu kita bisa ikhtiarkan, kita bisa bantu. Jangan sampai sekarang ini kan banyak anak-anak yang di luar sana yang mengecewakan orang tuanya. Di media-media TV, kemudian di sosial media juga banyak anak-anak yang kurang ajar kepada orang tua, anak-anak yang masih usia anak-anak sudah berpacaran, masih usia pendidikan seks yang tidak jelas dan sebagainya. Nah, itu kita sebagai guru di sini harus bisa menjaga itu, kemudian juga mengawal program tentang pendidikan akhlakul karimah di Sivitas Al-Falah ini. Demikian. Masya Allah ya Pak Haji, untuk adik-adik ternyata kita betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji Irman, ternyata kita harus benar-benar bisa menjadi suri toladan ya Pak Haji ya kepada anak didik kita, dan terutama ini paling penting itu untuk menjaga agar tetap kita konsisten, continue untuk bulan-bulan berikutnya. Itu tadi yang disampaikan, itu kita harus membiasakan diri, membiasakan yang tadinya tadarus, tetap di bulan yang lainnya pun tetap kita harus tadarus dan berbuat baik kepada sesama. Yang dapat diambil pelajaran dari apa yang disampaikan tadi, yang pertama untuk adik-adik Dira, sahabat Dira di rumah, yang pertama bulan sebagai pendidikan itu yang pertama kejujuran, yang kedua kedisiplinan dalam waktu, terus yang selanjutnya menahan hawa nafsu atau amarah, dan terakhir yaitu menahan hawa nafsu dan amarah. Empati. Yang terakhir yaitu Baji empati. Jadi biar muncul rasa empati kita, bagaimana rasanya merasakan laparnya orang yang jangankan di bulan puasa, di bulan lain puasa pun mereka merasakan lapar, haus. Di situ mungkin biar agar menjadi anak yang timbul nanti di masa depan kelak nanti menjadi anak yang sosialnya mungkin tinggi. Seperti itu Pak Haji. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kami cukupkan untuk program Dira kali ini. Pak Haji, biasanya kita ada jargon Pak Haji, jargon Al-Falah. Al-Falah biasanya cerdas, berakhlak mulia, dan prestasi. Mari kita bisa bareng-bareng ke hadapan pemirsa Pak Haji. Bismillah. Al-Falah cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Ya, terima kasih dari kami. Apu minkum.
Terima kasih atas perhatiannya sahabat Dira. Terima kasih juga buat semuanya yang telah meluangkan waktunya. Pak Haji terutama ini sudah berkenan hadir Pak Haji di sini dalam rangka mungkin mengisi kegiatan Dira pas Ramadan. Paling penting lagi Pak Haji nih, jangan lupa untuk sahabat Dira agar like dan komennya dan subscribe Pak Haji. Ini untuk disebarkan ke semuanya mungkin yang punya channel agar lebih bermanfaat lagi untuk yang banyak, untuk yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan Pak Haji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.